Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur KPU Banyumas, hari ini kita berjumpa lagi bersama kami dari KPU Banyumas dalam acara Ngodemas. Pada hari ini kita akan memperbincangkan tentang pemerintahan Kabupaten Banyumas dalam acara Bincang Tokoh yang menghadirkan beliau Bapak Wakil Bupati, Bapak Dr. Andes Sadewo Trilestiono. Sedulur KPU Banyumas yang saya banggakan, perlu kita flashback kembali ke belakang bahwa di Pilkada di 2018 yang lalu yang diikuti oleh dua paslon pertama Marjoko Ivan dan kedua adalah Husein Sadewo, dengan hasil yang kita tahu bersama bahwa Pak Husein Sadewo menjadi terpilih dengan persentase 55,7% dan dilantik pada tanggal 24 September 2018. Artinya hari ini sudah separuh periode. Karena separuh periode maka KPU Banyumas sebagai lembaga yang kemarin menyelenggarakan pilkada, juga lembaga yang bertugas untuk melakukan sosialisasi pendidikan pemilih, sangatlah tepat relevan untuk melakukan mengabarkan tentang capaian-capaian yang sudah dicapai oleh pemerintahan periode ini. Dan sedulur KPU Banyumas hadir bersama kita tamu yang istimewa yang saya sampaikan tadi, beliau Bapak Dr. Andes Sadewo Trilestiono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih tak lepas maskernya. Oke. Jaraknya memenuhi. Jadi Betul. sesuai prokes. Oke. KPU juga galak tadi masuk cuci tangan dulu. Oke. Sedulur KPU Banyumas, kita informasikan bahwa kegiatan kita mengikuti prokes. Pak Bu, Pak Bupati masuk ke kami sudah cuci tangan, tadi pakai masker, dan sudah divaksin ya? Sudah, kita sudah divaksin. Sudah vaksin 2 kali, dan saya Ketua KPU Banyumas beserta teman-teman sekretariat juga sudah divaksin dan mengikuti prokes. Dan termasuk jarak kita lebih dari 1 meter. Oke, gimana kabar Pak Dewo? Alhamdulillah. Sehat? Kondisi sekarang itu yang penting kita itu sehat dulu, masih situasi pandemi ya. Oke, Pak Dewo, alhamdulillah sehat. Gini Pak Dewo, kita KPU ingin mengabarkan kepada masyarakat setengah periode katanya periode ini kan dulu pilkada, boleh jadi masyarakat pengen tahu tentang capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Bapak Husein Sadewo. Dengan dulu visinya Hastakrida gitu ya. Nyusul Pak, terkait Hastakrida, visi misi Pak Husein Dewo ini, apa yang sudah dilakukan untuk mencapai visi misi ini? Ya, salah satunya yang karena ini sedang pandemi, salah satunya yang sudah terrealisir dengan baik ya, itu adalah Banyumas sebagai barometer pelayanan publik. Barometer pelayanan publik. Kita hanya 7 kalau tidak salah di Indonesia, dan sekarang menjadi jujukan studi banding dari kabupaten lain mall pelayanan publik. Itu yang sudah berdiri di Jalan Dr. Angka, itu menjadi salah satu rujukan dari kabupaten-kabupaten lain untuk sistem pelayanan kepada masyarakat. Ya. Jadi orang sekarang mau membuat IMB itu tidak seperti dulu, cukup datang ke mall pelayanan publik menanyakan ini tanah ini bisa dibangun atau tidak, zonanya zona apa, itu ada semua terintegrasi di situ. Kemudian di mall pelayanan publik itu ada semua SKPD yang terkait, ada perwakilannya di situ. Sehingga orang tidak dulu kan dilempar-lempar gitu, yuk sana, sekarang enggak, satu pintu. Itu salah satunya. Kemudian dorongan untuk pendidikan. Dulu kan ada program ya untuk 3 desa 1 desa 3 sarjana, itu bertahap. Karena situasi dan kondisinya memang saat ini pandemi ya. Jadi memang anggaran dari pemerintah itu banyak, bukan hanya di Banyumas, tetapi di Jawa Tengah bahkan di pusat pun banyak anggaran yang tersedot untuk penanganan COVID, sehingga itu agak terhambat.
kaitannya dengan beasiswa. Namun untuk mendorong pendidikan di Kabupaten Banyumas, kami, Pak Bupati dan saya beserta jajaran semua sudah mendukung untuk percepatan Banyumas sebagai pusat pendidikan di Jawa Tengah bagian selatan. Salah satunya yang sudah kami lakukan adalah mendukung IAIN, ya. IAIN membutuhkan lahan, pengembangan lahan. Sehingga setelah didiskusikan memang diperbolehkan, bukan rislah, bukan tukar guling, tapi saling hibah. Sehingga lahan milik Pemda, ya 2,7 hektar tidak salah, dihibahkan ke IAIN, kemudian IAIN menghibahkan ke kita, saling hibah. Demikian juga dengan UNSUD, UNSUD pengembangan Fakultas Kedokteran, ya. Di dekat Margono, lahannya pemerintah daerah dihibahkan ke UNSUD, kemudian UNSUD menghibahkan ke kita. Karena apa? Karena Pak Bupati dan saya itu berpikir pada saat satu perguruan tinggi berkembang, itu multiplier efek ekonominya itu pasti besar sekali. Itu akan kos-kosan, kemudian makan, fotokopi, laundry, dan lain sebagainya. Contoh yang sangat nyata itu di Dukuwalu. Dengan berkembang dengan pesatnya UMP, maka masyarakat di situ langsung kehidupan ekonomi naik. Ya, gitu. Oke, berarti satu tadi mall pelayanan, ya. berarti terwujud sebagai sudah pusat ada. Ya, pusat pelayanan. Ya. Oke. Itu salah satu kerja. Dua tadi pendidikan terkait dengan pekerjaan ini, peluang kerja atau lowongan pekerjaan atau lapangan pekerjaan. Memang kami di awal itu menginginkan itu ada kawasan industri karena penyerapan tenaga kerja yang paling besar itu apabila ada industri. Ya. Tapi itu bukan hal yang mudah karena itu kaitannya dengan RT RW yang masih dalam proses. Yang direncanakan itu kawasannya ada di daerah Wangon, Haji Barang, Wangon, ya kemudian Lumbir. Itu sedang dalam proses. Sudah proses ya. Kemudian ada program dari pemerintah pusat, dari PUPR, Jalan Tol Pejagan Cilacap, yang sedang kita push terus untuk menjadi proyek strategis nasional. Kebetulan Pak Bupati memerintahkan saya untuk datang ke Kementerian Maritim dan Investasi, sudah ke sana untuk mendesak agar Jalan Tol Pejagan Cilacap itu dijadikan proyek strategis nasional. Insya Allah itu bisa. Oke. 3. Lalu keempat, terkait dengan bidang keagamaan atau pesantren, kayaknya ada gitu ya, memakmurkan pendidikan, keagamaan, pesantren, masjid yang dilakukan oleh Pemda terkait ini? Ya, sudah. Ya? Kita bantuan ke pondok juga ada. Ya. Kemudian dibagi. Sekarang itu ada Basnas juga ya. Basnas sekarang di periode Pak Bupati dengan saya, alhamdulillah anggarannya bisa gede. Karena memang ada himbauan kepada ASN untuk dipotong gitu ya. Sehingga bantuan-bantuan untuk ke pondok ya, ke madrasah-madrasah itu bukan hanya diberikan dari APBD, tetapi dari Basnas. Kemudian saya kebetulan ketua Forum CSR Banyumas. Forum ya. CSR. Saya minta yang sudah berjalan itu dari PLN, ya. Pada saat mereka punya CSR, mereka itu kemudian koordinasi dengan kita supaya tidak salah sasaran. Kita kan punya yang membutuhkan CSR siapa saja. Kemudian yang baru dibicarakan 1 minggu yang lalu dengan KAI. Insya Allah KAI juga untuk CSR-nya bersinergi dengan kita. Kalau perbankan sudah, salah satu contoh itu kemarin Bank Jateng. Bank Jateng memberikan bantuan ke kita itu mesin pirolisis, penghancur sampah, senilai 697 juta ya, berupa mesin itu ya, untuk membeli mesin itu. Kemudian Bank Rakyat Indonesia itu kalau panjenengan itu jalan tembus yang belum dibuka itu jangan diprotes ya. Gerila Sudirman yang rencananya namanya Jalan Insinyur Soekarno. Itu di bawahnya ada taman ya, Taman Tesda. Itu juga bantuan dari BRI 650 juta. Ini yang sinergi yang seperti ini yang kita butuhkan, apalagi dalam situasi saat ini di mana APBD-nya itu memang lagi kembang kempis lah ya bahasa Banyumas. Maka memang kita harus bersinergi dengan beberapa instansi agar mereka mau membantu kita. Termasuk mencari anggaran yang tidak hanya mengandalkan APBD, tetapi anggaran dari APBN. Seperti apa, Pak? Contoh. Terminal, meskipun terminal itu sekarang sudah menjadi milik pusat,
Tapi kalau dibiarkan, kita tidak minta, tentu tidak akan dibangun. Alhamdulillah, kita dapat anggaran kemarin 23 miliar. Dan sekarang terminal bisa dilihat udah bagus, sudah mulai bersih gitu ya. Satu itu. Kemudian kita dapat anggaran lagi dari Kementerian TPA, tempat pembuangan akhir sampah ya di Lahar ya. Itu nilainya 43 miliar. Dan kita sudah banyak membangun hanggar-hanggar, itu ada 22 hanggar. Nanti diharapkan dengan adanya TPA itu sudah tidak ada problem sampah di Kabupaten Banyumas. Itu salah satu program Asakira juga ya. Jadi sampah selesai mudah-mudahan. Oke, Ya, artinya walaupun kondisi seperti ini tetap ikhtiar tetap terobosan lah ya. ya. Mungkin ya. Dan saya tidak lagi umuk ya Oke. dibandingkan dengan kabupaten lain. Kabupaten Banyumas itu mendapatkan luncuran anggaran APBN cukup besar. Oke. Besar. Kemudian Gerilya Sudirman itu separohnya APBD, kemudian separohnya itu dari APBN. Kemudian yang satu lagi, ini yang lagi kita salah satu Hastakrida di Hastakrida itu mengembangkan pariwisata. Betul. Okay. Kami sudah dapat bantuan dari Kementerian Perhubungan melalui Dirjen Perhubungan Darat, matur nuwun Pak Budi, itu sudah dapat bantuan 2 dermaga. 2 dermaga. Ya. Dan tahun ini udah jadi 2 dermaganya tahun 2020. 2021 dibangun 2 dermaga lagi. Lokasi di mana, Pak? Di Serayu. Sepanjang itu. Ada di Papringan, terus berdarat terus. Berdarat sampai Bendungan. Ya, enggak sampai ke Bendungan. Nah, kemudian tugasnya pemerintah Kabupaten Banyumas membuat pengadaan kapalnya. Ya, baru 2 hari yang lalu saya masih capek ini ke Sidoarjo. Ya, insya Allah tahun ini akan dianggarkan untuk pembelian kapal. Sehingga kapal itu yang awalnya mungkin untuk wisata ya, harapannya juga di samping wisata itu alternatif transportasi. Ya. Okay. Terkait dengan kalau wisata terkait dengan akan dijadikannya Banyumas sebagai kota lama. Ya, di Banyumas kota lama itu saya juga kaget nih. Saya jadi wakil bupati jalan ke Kecamatan Banyumas yang dulu itu menjadi ibu kota ya, ibu kota Kabupaten Banyumas. Ternyata di belakangnya itu banyak sekali bangunan-bangunan kuno yang tidak termanfaatkan. Alhamdulillah salah satu bangunan sekarang sudah menjadi rumah lengger. Kebetulan saya bersahabat dengan Mas Rianto ya. Mas Rianto itu maestro lengger lanang yang sekarang stay di Jepang, punya istri orang Jepang. Dia punya sanggar di sana ya. Karena didirikan rumah lengger di situ. Kemudian ada rumah wayang juga, ada museum wayang. Bertahap nanti Banyumas akan dijadikan salah satu destinasi wisata. Ya. Nah, salah tujuan menuju Banyumas bisa lewat Kali Serayu, gitu, lewat kapal-kapal itu. Ya. Oke, Pak. Berarti pengembangan pariwisata bukan hanya di situ ya, Pak? Termasuk, semua. Termasuk desa-desa Wisata gitu, spot ya. Cuma gini, saya kadang-kadang ngomong sama teman-teman Kades gitu ya. Kan potensi wisata di desa itu kan bermacam-macam. Misal ada desa persebelaan A dan B ya. Dua-duanya itu potensi airnya itu gampang ya. Kemudian desa A sudah bangun kolam renang, desa B bikin kolam renang lain. Nah ini secara marketingnya nggak jadi. Karena saya selalu ngomong, bahwa kalian jangan membuat hal yang sama. Kemudian tidak boleh egois. Contoh di Pekuncen itu ada Curug Nangga, terus ada satu curug lagi, terus sampai tempat itu ya, waktu kumpul yang untuk para layang. Itu mestinya menjadi satu destinasi wisata. Dan ini sudah mulai dilaksanakan oleh teman-teman pegiat wisata. Jadi disinergikan. Orang datang ke satu curug A, kemudian curug B, kemudian mungkin menginap di tempat para layang yang besok paginya main para layang. Yang berani, kalau saya nggak berani takut ya. Artinya harus terintegral ya. Iya, terintegrasi. Dan terintegrasi juga harusnya memperbanyak variasi ya sih kan. Iya. Tadi sampaikan tidak harus kolam renang semua, harus variatif lah. Masa kolam renang jejeran ngomong ngelangi mani kan orang mungkin. Tapi perlu diingat ya bahwa brand wisata di Kabupaten Banyumas saat ini adalah Baturaden. Sehingga Baturaden sudah mulai dibenahi ya. Kemudian tapi tetap karena situasinya Covid, protokoler tetap diterapkan, bayarnya pakai cashless ya. Karena begitu Baturaden, misalnya kayak kemarin, Baturaden tutup, maka orang datang itu tujuannya mau kemana bingung. Padahal datang ke Baturaden, kemudian keliling ke wisata-wisata di sekelilingnya sampai ke wisata-wisata desa. Lalu gini Pak, tadi beberapa capaian-capaian, mungkin Pak Dewo ini merasakan apa yang dirasakan, adakah hambatan? Karena ini kan,
di Banyumas ada 331 desa, termasuk wilayahnya paling luas, penduduknya juga paling akeh, Iya. kumpulannya aktivis Pak, mungkin yang banyak kritis-kritis, atau mungkin ada Oh, saya pikir kalau aktivis, teman-teman aktivis mengkritisi boleh lah. Tapi jangan, yang penting positif lah. Kemudian memberikan solusi. Jangan kemudian mengkritisi untuk apa tujuannya berbeda, kan ada ya dalam tanda kutip. Ormas-ormas juga baik lah kalau mengkritisi, tapi kritik yang membangun. Banyumas memang dari dulu seperti ini karena banyak orang pintar. Jadi pemerintah di Banyumas, saya guyonnya gini. Saya bersahabat dengan Mas Hendi, wali kota Semarang. Saya guyonnya dengan Mas Hendi ya, Mas. Mas, jadi wali kota Semarang itu lebih gampang daripada bupati, daripada Pak Husein jadi bupati Banyumas. Semarang itu membawai lingkup kota Semarang saja yang penduduknya tidak begitu banyak ya dibandingkan dengan Banyumas. Wilayahnya tidak begitu luas dan orangnya sudah sebagian besar sudah mampu. Sedangkan Kabupaten Banyumas itu wilayahnya itu mencapai 1.343 km persegi dengan 27 kecamatan, 301 desa, 30 kelurahan. Penduduknya hampir 1,9 juta. Iya. Jadi anggaran itu kalau misalkan di kota Semarang itu dipulkan untuk kota Semarang, sedangkan Banyumas anggarannya dipecah ke 27 kecamatan dan 331 desa kelurahan dengan 1,9 juta penduduk. Itu yang agak susah itu. Makanya kita harus berkolaborasi dengan pihak ketiga, kemudian berbaik-baik dengan pemerintah pusat, supaya pembangunan di Kabupaten Banyumas itu bisa tetap berjalan. Oke. Pak Dewa ngapunten. Kan ada kesan nih di masyarakat bahwa pembangunan di Banyumas masih protosentris. Gimana ini Pak? Oh enggak juga. Saya pikir enggak. Panjenengan kalau jalan-jalan ke desa, hampir semua di pelosok itu sudah dihotmik. Kalau sekarang kemudian keluhan, setiap saya keliling, itu jalannya pada bodol, pada bolong. Itu memang karena pandemi. Ini untuk diketahui saja. Ya. Untuk kemarin ada perintah dari pusat, anggaran APBD itu dicadangkan, dipotong kemudian dicadangkan untuk persiapan kalau dibutuhkan untuk mengatasi pandemi COVID-19. Nilainya itu nggak banyak, 149 miliar. Berarti berapa persentase itu dari APBD? APBD-nya kan sekitar 3,7 ya. 149 miliar. 3,7 itu bukan untuk bangun loh. 3,7 itu hampir 70%-nya itu hampir untuk pembayaran gaji karyawan dan lain sebagainya, biaya tetap. Jadi memang sekarang pembangunan agak, bukan hanya di Kabupaten Banyumas itu. Sampai ke tingkat desa, dana desa juga pada teriak-teriak semua. Pusat juga begitu. Tapi alhamdulillah ya, APBN-nya ke Banyumas masih meluncur cukup banyak yang sudah dikatakan. Ada satu lagi kita dapat anggaran 71 miliar kalau tidak salah itu ya, dari Kementerian Kesehatan untuk IBS, instalasi bedah di Rumah Sakit Banyumas. Itu sudah luar biasa. Dalam kondisi seperti ini memang dibutuhkan pendekatan gitu ya, pendekatan seperti kita pacaran gitu. Wah, mesti kan kita pendekatan hanya cuma gawe surat I love you gitu kan, kalau tidak ada pendekatan kan ditolak gitu. Siap. Oke, artinya pembangunan sudah bukan lagi orientasi ke protosentris ya. Oh, sudah. Atau ini terkait dengan penyiapan pemekaran bukan? Pemekaran. Kalau saya bicara pemekaran itu kan sebetulnya itu kan perintah dari Perda ya. Waktu itu tahun 2009 ya. Almarhum Dr. Tri. Terakhir 2019 harus ada usulan pemekaran. Sehingga Kabupaten Banyumas ya sesuai dengan Perda waktu itu, ya mau tidak mau harus mengusulkan pemekaran. Pemekaran yang tadinya usulannya menjadi dua, ya pecah antara Kota Madya dengan Kabupaten Banyumas. Kemudian setelah dikaji, diusulkan pemekaran menjadi tiga. Cuma yang perlu diingat bahwa masih ada moratorium di pemerintah pusat bahwa belum boleh ada pemekaran. Kecuali memang itu memang mendesak sekali. Kalau ditanyakan pendapat saya pribadi, Banyumas itu yang sudah sangat siap untuk dimekarkan adalah Kota Purwokerto. Hanya Purwokerto? Kota Purwokerto. Kalau menjadi Kota Madya, pasti akan kaya raya. Okay. Ya. Pasti orang kalau pilkada, misalkan ini, contoh saya, yang milihnya mesti akan nyalon di Kota Madya Purwokerto gitu. Misalkan ini.
Tetapi kalau saat ini dimekarkan, ini saya sih tergantung pusat ya itu ya. Nah, kalau saat ini dimekarkan memang agak berat karena kabupatennya itu PAD-nya masih kecil. Untuk dimengerti, dari APBD yang sekitar 3,7 miliar, itu sebagian besar adalah DAU. DAU itu dana alokasi umum Dari pusat ya. dari pusat. Ya. Nah, sebagian lagi itu PAD. PAD-nya cuma sekitar 600 miliar. Lainnya itu dana-dana DAK dan lain-lain. Nah, katakanlah DAU, saya nggak hafal angkanya ya, itu bagian di PKD yang hafal. DAU katakanlah 2,5 triliun, misal. Perhitungan DAU itu dasarnya adalah jumlah penduduk dan luasan wilayah. Sehingga dengan 2,5 triliun itu untuk Kabupaten Banyumas, misal dipecah, DAU-nya itu bukan menjadi 2,5 triliun kali 2 atau kali 3, tetapi 2,5 itu dibagi. Oke, ini berarti seluruh Banyumas harus paham. Iya. Hitungannya seperti itu ya. Hitungannya seperti Bukan dengan kota atau kabupaten baru, Iya. DAU-nya Iya. sebagaimana yang induk tadi. Ya, Bukan, ya? sedangkan PAD-nya dan 600 miliar itu at least 80%, 85% itu ada di Kota Purwokerto. Jadi Kabupaten Banyumasnya kasihan. Makanya Pak Bupati dengan saya dan jajaran dengan teman-teman dewan mendorong sekali kawasan industri di wilayah Aji Barang, Wangon, Lumbir. Yang dilakukan oleh Pemda untuk mendorong ini, Ya kita Betulnya terus ke pusat ya, terus ke pusat. Kemudian mencari investor. Sudah banyak investor yang datang, tapi kan memang RT RW-nya sedang dalam proses percepatan RT. masih terbentur itu. Ya, apabila, tapi saya yakin disetujui. Karena kalau minta kan ngodor itu ya. Saya ke Pak Ganjar, saya kemudian kemarin ke Kemenko Maritim dan Investasi sudah kita lakukan. Ya, kalau itu sudah ada di Wangon Lumbir sudah menjadi kawasan industri, kemungkinan PAD-nya itu lebih besar Kabupaten Banyumasnya dari Kota Purwokerto. Karena industri itu jelas menyerap tenaga besar. Banyumas Barat berarti ya. Banyumas Barat. Nah, Banyumas Timur ya kita pikirkan nanti bertahap. Karena ini kan permintaan pemekaran menjadi 3-3. Betul, Tapi kok kayaknya sih agak susah ya kalau kita berpikir logis. Kemungkinan 2, syukur-syukur dapat 3. Tapi Pak Bupati dengan saya itu konsentrasi supaya pada saat dimekarkan kabupatennya itu sudah siap betul-betul dari sisi PAD ya, karena DAU-nya otomatis terbagi. Kalau 2,2 misal 2,5 bagi 3 loh ya. wah, misalkan 2 Bukan jadi 7,5 oh bukan enggak, ya. oh, enak ya, bukan ditanya Pak. Ya. No. Oke. Artinya fokusnya adalah pemerataan pembangunan sebenarnya. Ya. Yang penting kan pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan gitu ya. Iya. Yang Kalau dilakukan. saya gini, sebetulnya kayak visi misi baik mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati sampai kepala desa. Visi misi banyak itu daking saya itu nggak senang. Sebetulnya visi misinya cuma satu kok menurut saya. Bagaimana supaya masyarakatnya menjadi lebih sejahtera. Masyarakat bombong lah ya. Iya. Masyarakat bombong sejahtera, tambah adem uripe, tambah sehat, bisa sekolah. Salah satunya kan dengan ya mungkin kemakmurannya ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan lapangan pekerjaan dibuka? Nah, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan caranya ya misalkan wisata-wisata juga meningkatkan lapangan pekerjaan. Itu multiplier efeknya kan ke situ. Contoh lagi misalkan IAIN sudah bangun gedung baru di lahan yang baru, otomatis kan nanti kan di sekitar juga tumbuh perekonomian yang itu kan lapangan pekerjaan juga. Yang kita inginkan seperti itu. Ada pertanyaan Pak Bu ini kemarin pada diskusi itu. Mengapa kita masuk IAIN itu tadi? IAIN kayaknya dapat tanah juga di tangga sebelah Pak ya Pak Wabu? Oh iya, nggak masalah. Karena saya ngobrol dengan Pak Rokib ya, Kiai Rokib, rektornya. Karena syarat menjadi universitas itu harus punya 25 hektar. Sehingga ya seperti unsur lah. Banyumas tidak bisa menyiapkan 25 hektar. Memang agak berat juga Gitu ya, beda-beda. Kalau Banyumas kan 23 juga sudah banyak gitu ya. IAIN mendapatkan tanah berapa hektar juga itu bantuan dari Purbalingga. Bagi saya tidak ada masalah. Dirasa teman-teman ngobrol itu apa di Banyumas tidak di Banyumas misalnya di Banyumas Timur atau Barat kan ada tanah Pemda dikira gitu. Ya. Untuk pemerataan pembangunan bisa diarahkan ke sana kampus-kampus. Sebetulnya sudah ya. Unsur juga UMP sedang kita pendekatan
untuk membangun pengembangan perguruan tingginya di wilayah selatan Gunung Tugel. Itu kawasan kampus ya. Oke. Mudah-mudahan itu bisa terrealisir ya. Unsur juga kita kan punya lahan di sana. Oh ya, Gunung Tugel ya unsur Ya, ya. Katanya tuh Fakultas Pertanian atau Peternakan iya. Pak, ya. Domainnya sudah diusut. Kita Kebetulan saya menyiapkan. warga sana Pak. Ya. Oke, Pak Wabub, terkait tadi pemekaran sudah disampaikan ini Pak Wabub. Sebenarnya potensi Banyumas luar biasa ya Pak Wabub. Dari SDM, Ya. anak muda juga kreatif. Mungkin bagaimana yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan ini mendorong kreativitas anak muda, Pak Wabub. Kita adalah Indonesia di Bandung katanya begitu banyak spot-spot kreativitas anak muda. Sebetulnya gini, kalau bicara itu kan karena susah juga ya. Kita sebetulnya sudah mau dapat bantuan untuk pusat seperti di Bandung itu ya, untuk ekonomi kreatif. Iya, betul. Tapi dari Kementerian Perindustrian, bila tempatnya ya di sekitar ini, di Jalan Insinyur Soekarno ya, yang belum diresmikan itu. Tapi ya memang dibatalkan dari Kementerian Anggaran. Karena pandemi ya. Ada. Ya. Kita Pemda itu sudah membentuk KEK, Komite Ekonomi Oh, Kreatif. ada ya. Ada. Sudah. Cuma memang orang kan beda-beda ya. Teman-teman KEK juga itu saya suka sering ngomong kongkonya dengan saya. Mbok kalian itu jangan pada egois, bilang gitu. Karena mereka pinter-pinter, tapi kalau pinter untuk gini, kalau saya bilang gini, ada 10 orang pinter ya. Kalau semuanya 10-nya minta 100% kepinteran saya dimasukkan, nggak akan selesai. Menjadi 1000% bludak. Mestinya dibagi. Saya kelebihannya itu 10%, 10% sebulan digabung menjadi 100%. Itu yang susah, mensinergikan itu. Oke, sangat menarik, sangat ganyang, Pak Turun ini, Pak Wabub. Ini tadi sudah banyak hal yang disampaikan, termasuk apa Pak? Sebenarnya kita kan punya kegiatan banyak, Pak Wabub. Termasuk salah satunya kita punya kegiatan rakyat bicara. KPU datang ke komunitas masyarakat, masyarakat ini cerita banyak hal yang bisa. Dengan untuk ketemu Pak Wabub kita sampaikan. Iya. Salah satu misalkan perhatian terhadap teman UMKM. Iya. Merasa apa? Dan ini kayaknya orang diperhatiin lagi. Enggak. Ada akibat UMKM. Banyak ya. UMKM-nya itu banyak sekali. Ada bantuan dari pemerintah pusat yang per UMKM itu 2,4 juta. Betul, Kemudian pelatihan. Kemarin dari Kementerian Perindustrian juga ya kalau tidak salah. Itu pelatihan batik ya. Karena situasinya pandemi jadi batasi jumlahnya. Ya. Itu malah di rumah saya, di rumah pribadi saya di Tiara. Itu ada berapa orang saya lupa ya. 300 kalau tidak salah, tetapi bertahap. Karena pelatihannya harus tetap protokoler. Saya sedang mengajukan lagi untuk bantuan untuk memecahkan rekor muri. Pelatihan batik 1000 orang serentak. Nah, cara daftarnya gimana itu? Di data. Ada koperasi yang di sini yang dipercaya, koperasi Berkah Lindang Kinasih itu ya, ada. Itu nanti daftar ya, kemudian di samping mereka dapat pelatihan, kemudian nanti yang sudah dapat pelatihan akan dapat sertifikat dan uang saku. Saya udah wanti-wanti ke yang ngelola itu, ke Berkah Lindang Kinasih, awas nih. Wani-wani memotong uang sakunya, nggak ada potongan sepeser pun. Nggak boleh. Berarti rencana 1000 orang ini saya lagi ngusulkan. Dilatih ya. Tapi saya kepengen ini menjadi rekor muri. Kerjasama dengan BI. Ya, yang ngurusi rekor murinya BI. Cuma izinnya kan tidak mungkin saat ini. Sehingga pelaksanaannya karena 1000 orang serentak ya rekor murinya. Itu nanti mungkin apa di GOR atau di mana sambil setelah pandeminya reda. Untuk ini anak-anak muda yang pengen meningkatkan kualitas keterampilan misalkan ada pelatihan BLK banyak ada ya. Nah, tinggal maju aja ke Dinas UMKM Koperasi Mas Joko Wiono. Berarti kemungkinan boleh jadi belum dapat informasi ya. Iya. Sebenarnya gampang ya. Gampang. Pak Wabub. Iya. Dari apa yang bersangkutan datang aja. daftar ke datang ke Dinas Koperasi UMKM. Tempatnya di Langentirto. Ini. Itu kepala dinasnya Mas Joko Wiono, Mas Cek itu kan enak itu orangnya. Anak-anak muda yang pengen ikut pelatihan. Iya. Otomotif ada ya? Ada. HP. Semuanya ada. Pembuatan roti katanya ada ya, gitu. Ada banyak juga. Ya. Monggo ini. Hampir semua yang terkait dengan UMKM itu ada pelatihannya. Cuma ada tahapan ya. Aku sedikit dilatih nggak bisa. Itu pas ada pelatihan ini nanti daftar dulu ya. Daftar di sini silakan ke
kantor dinas Ah, koperasi dan UMKM. Terus passionnya di mana? Iya. Contoh gini, Pak Bupati membawa investor ke bekas pabrik gula, Oke. Kali Bakor ya. Ya. Investor itu investornya untuk garment. Kemudian di situ akan ada pelatihan kepada masyarakat. Terus saya kumpulkan UMKM, saya kasih tahu harus koordinasi dengan pabrik garmentnya. Kalau di situ garmennya hanya membuat baju saja, kemudian pelatihan dari Dinas Koperasi dan UMKM itu membuat celana, nanti nggak keserap tenaganya. Akhirnya sekarang warga sekitar terserap. Karena dilatih sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu yang penting itu. Oke, ini para sedulur Banyumas, kalau pengen kerja ada tempatnya, kalau meningkatkan pengen wirausaha, pelatihan sudah disiapkan oleh Siap, pemerintah ya, ya. ada PLN. Tinggal daftar. Ah, Kan artinya sebenarnya tinggal kitanya lah ya, ya. warga Banyumas yang proaktif Ya. ya, untuk mencari tahu Mm. dan aja pedirin apa ya Pak? Ya, susah bro, ya. Jadi Isi. ngomong. Tapi zamannya sekarang zaman medsos Iya. kok. Ini nggak usah terlalu serius ya. Komandan cair lah. Gini. Contoh, medsos itu kaitannya dengan apa pandemi. Itu tolong jangan dipercaya semua. Itu yang benar itu cuma 30%. Yang 70% itu hoax. Contohnya kok. Contoh gini gitu. Jenengan sama saya udah divaksin ya. Iya. Saya orang pertama di Banyumas yang secara resmi divaksin. Oke. Vaksin COVID-19. Iya. Itu yang pertama itu saya, kemudian ada istri saya, Bu Bupati. Pak Bupati waktu itu belum. Karena Sinovac waktu itu baru diperbolehkan untuk usia di bawah 60 tahun. 60 ke atas belum boleh. Saya yang pertama divaksin. Saya, kemudian istri, kemudian Bu Bupati, Bu Husen, kemudian Pak Kajari, kemudian rektor-rektor, beberapa rektor, Pak Kapolresta enggak, karena Pak Kapolresta kan alumni COVID ya beliau. Jadi Pak Waka. Nah, aslinya itu saya itu takut disuntik. Ini benar. Ya, boleh tanya ke istri saya. Saya nyari dokter itu pasti dokter yang nggak nyuntik. Daripada disuntik sembuh 3 hari, saya lebih baik makan obat sembuhnya 5 hari, gitu ya. Tapi berhubung saya orang pertama disuntik, kalau saya takut, banyak itu tentara yang disuntik lari-lari, saya enggak. Ya pura-pura, padahal saya sebetulnya takut. Ternyata ya enggak sakit, jarumnya kecil ya. Kemudian selesai disuntik, kemudian keluar kan harus ada di ruang ini kan, ruang tunggu setengah jam, reaksinya bagaimana, baru boleh pulang. Saya guyon keluar di medsos ada tuh. Kalau habis divaksin katanya gosipnya nyun sewu ya, tambah panjang 3 inci. Saya ngomong itu ada istri saya, ada Bu Husen, ada Pak Kapolresta juga. Ikut ke situ ya, Waka, Pak Kajari, ada Pak Husen. Saya ngomong, Bu, saya bilang gitu ya, bener ya, tambah dawat 3 inci. Pak Bupati, alah kan waktu Bupati yang ngomong ya. Ini tambah dawat 3 inci itu kurang jam, dok, baru gue susut 4 inci. Jadi tekor 1 ini. Ini guyonnya begitu. Saya sering ngomong begini, karena menurut saya ini guyon itu salah satu cara untuk meningkatkan imun. Ya, itu banyak teman-teman yang cepat sembuh gitu ya. Sahabat-sahabat saya, ada sahabat saya, notaris, istrinya notaris. Itu family saya, sahabat istri saya. Itu kena punya penyakit bawaan, punya comorbid, kemudian drop terus. Begitu saya dikasih tahu, suaminya saking sedihnya nangis kalau ditelepon. Hampir setiap pada subuh saya telepon, saya WA isinya tuh guyoni, dok alhamdulillah nggak sampai seminggu negatif. Tapi ada juga yang tidak comorbid karena stres berbulan-bulan nggak sembuh. Itu. Jadi salah satu untuk meningkatkan imun adalah kita tetap Berarti gini, terkait Pemda, terkait pandemi yang dilakukan Pemda apa aja? Sosialisasi sudah. Kemudian alhamdulillah Kabupaten Banyumas itu penyuntikan itu ya vaksin-vaksin. Yang pertama memang dulu kan untuk pelayanan publik, kemudian yang comorbid yang sudah sepuh-sepuh. Kemudian alhamdulillah lagi ini kita dapat bantuan dari BUMN. Ya. Tidak semua kabupaten yang sekarang ada di GOR. Meskipun yang tadinya targetnya sehari 2.000 menjadi menurun. Saya tanya kemarin waktu saya ke GOR hari pertama penyuntikan dengan Pak Bupati, ternyata itu vaksinnya memang waktu itu mau didatangkan dari India. Kemudian India itu close, nggak boleh ekspor. Sehingga terbatas. Tapi masih berjalan. Cuma targetnya tidak seperti dulu. Kalau dulu 2.000 kali 3 bulan udah berapa itu? Ya, menurun banyak.
Mudah-mudahan itu Banyumas lebih cepat untuk selesai lah pandeminya. Sekarang ikut zona apa, Pak? Berarti Banyumas masuk Kita zona masih zona kuning. kuning ya? Gini, sekarang kan hitungannya sudah ada tuntunan dari pusat. Oke. Zonanya itu per RT. Jadi kalau saya kan kemarin PPKM hampir setiap malam. Satu hari itu semalam itu 2 desa. Pak Bupati saya selalu keliling. Saya keliling-keliling ternyata gini, hampir di semua desa itu sebagian besar RT-nya itu sudah zona hijau. Ya, zona hijau tapi satu RT itu tidak ada satu pun warganya yang terpapar COVID. Tapi kalau di satu RT ada 10 yang terpapar COVID, di atas 10 berarti zona merah. Kalau 6 sampai 10 zona oranye. Kalau 1 sampai 5 zona hijau. Ya. Tapi kemudian kalau misalkan desa itu ada 30 RT ini. Satu RT saja ada yang kuning, berarti desa itu zona kuning. Oh, gitu ya. Iya, susahnya gitu. Kemudian di satu kabupaten itu ada satu desa aja yang masih zona kuning, kita zona kuning. Agak susah mencapai zona hijau. Tetapi sebagian besar RT itu sudah zona hijau. Ini saya yakin ada korelasinya dengan ketatnya protokol kesehatan di Kabupaten Banyumas. Kabupaten Banyumas itu dipuji, baik di provinsi maupun di pusat, bahwa Kabupaten Banyumas adalah kabupaten yang pertama, Pak Bupati yang menghendaki ada perda tentang penanggulangan penyakit menular. Dan didukung oleh Dewan dan luar biasa cepat itu. Perda jadi nggak sampai 1 minggu itu. Kemudian ditindaklanjuti dengan Perbub tentang operasi masker dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Makanya ini ya, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Pak Bupati, saya beserta semua teman-teman dan stakeholder semua dan masyarakat ini memetik buahnya sekarang. Ya, bahwa Banyumas itu meskipun zona kuning, tapi sebagian besar RT itu sudah zona hijau. Berarti untuk Ramadan depan, ini kan udah puasa. Oke. Ini soal terawih ya? Sudah diperbolehkan, Terawih masjid tetapi tetap protokoler kesehatan. Makanya Pak Bupati dengan saya kemarin ngobrol, kemudian mungkin kita tidak akan melakukan tarling. Oh, betul ya, tarling. Karena kalau Pak Bupati bareng dengan saya hadir ya di tarling pasti terjadi kerumunan. Yang ditakutkan itu harus tetap jaga protokolnya. Terawih oleh Idul Fitri, Idul Fitri sama. Boleh. Boleh. Tapi protokol kesehatan itu darahnya dari Kemenak ada. Ada itu. Ada. Kalau mudik ke Banyumas? Mudik itu aturannya kan dilarang mudik ya. Tapi kita ya tidak bisa. Kemudian mau mudik, pulang nggak bisa. Yang penting protokol kesehatan. Tapi aturannya memang dari pemerintah pusat tidak diperbolehkan untuk mudik. Mudik kan orang yang dari sana. Kalau sudah sampai ke sini, paling di perbatasan kita akan sekat, kita jaga. Ya, mereka diharapkan sudah membawa surat keterangan sehat atau akan di rapid antigen di tempat. Oke, siap. Ini terakhir, Pak Wabub. Begitu banyak capaian-capaian yang sudah dilakukan dan kerja keras Pak Bupati dan Pak Bub. Pak Wabub, puaskah dengan yang sudah dilakukan oleh Pak Wabub? Belum. Masih ada impian Banyumas seharusnya seperti apa? Banyumas itu potensinya banyak sekali. Salah satu yang mungkin masyarakat belum tahu ya, sudah kami lakukan, saya lakukan atas perintah Pak Bupati. Saya itu kan wakil. Kalau wakil itu hanya melakukan sesuatu atas izin dan atas perintah Bupati. Makanya situasi hubungan emosional antara Bupati dan Wakil Bupati di Banyumas itu 11-12. Tapi jangan dibilang pacaran. Soalnya gini, saya pernah Sisi Bang Peso, sisi Bang Gubernur. Iya, saya pernah guyon dengan Pak Bupati. Saya Pak Bupati basic nyambut ya. Saya itu kan ibaratnya suami istri, saya kan istrinya Pak Bupati loh. Sorry ya lanang. Kan guyonnya begitu ya. Jadi salah satu mungkin yang masyarakat belum tahu bahwa peninggalan, bukan diantaranya Pak Husin, peninggalan dari masa lampau ini ya. Yang dulu rislah tanah itu bukan luasan yang 10-20 hektar, 100 hektar loh ya. Ada beberapa pemain rislah yang besar, saya tidak bisa sebutkan namanya, yang untuk perumahan. Kalau zaman dahulu itu rislah itu misalkan 5 hektar di pinggir jalan kabupaten di tengah kota. Itu rislah cukup ditukar dengan 5 hektar asal di pinggir jalan kabupaten. Bisa nanti 5 hektarnya di Lumbir atau di mana. Kalau sekarang nggak bisa aturannya. Harus melalui appraisal. Boleh rislah, tapi harus nilai rupiahnya ya. Bukan luasannya.
Itu yang selama ini sebelum era Pak Hussein dengan saya, itu tukar guling tapi tukarannya nggak jelas. Ya, sudah ada, tetapi posisinya di mana, atas namanya bukan atas nama pemerintah Kabupaten Banyumas, masih atas nama orang-orang yang dulu melakukan tukar guling. Itu Sehingga ada masih. dulu masih ya, sehingga pada saat pemerintah Kabupaten Banyumas mau membangun di tanah itu nggak bisa, karena itu lahannya masih atas nama Mas Imam gitu. Misalnya kan pengusahanya gedenya Mas Imam gitu ya. Nah itu nggak bisa. Ini yang sudah kita lakukan, alhamdulillah ya 70% selesai sudah. Ini saya harus selesaikan dalam periode ini 100% tanah pemerintah Kabupaten Banyumas harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Wah, mantap. Negara harus hadir Iya, dan negara harus menang. Ya. negara harus menang. Kan sudah nyun sewu ya, kasus Edelweiss, alhamdulillah sudah kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi gitu kan. Yang tadi disampaikan tadi, gambar ideal menurut jenengan Banyumas harusnya seperti apa nih? Ini ada momentum yang sangat baik untuk Kabupaten Banyumas ya. Bandara Sudirman yang ada di Purbalingga. Bandaranya boleh di Purbalingga. Tapi orang datang landing di Bandara Sudirman Purbalingga, mereka pasti akan menginap di Banyumas. Buang duitnya nang Purwokerto. Buang duitnya nang Purwokerto. Makanya sekarang yang namanya hotel itu tumbuh dengan pesat di Purwokerto karena menangkap peluang itu. Nah ini yang harus kita tangkap. Langkah pemerintah untuk mengantisipasi ini? Salah satunya kawasan industri. Investor sudah datang, kemudian peningkatan pariwisata. Ini yang harus kita tangkap. Orang mau berwisata ya dari Jakarta ke sini kadang-kadang males, macet. Tapi dengan adanya bandara, orang investasi Jakarta ke sini kan, ini Citylink sudah setuju. Yang ke Halim ya, untuk sebelum Lebaran katanya sudah jalan. Ini nanti mereka boleh datang ke Purbalingga, tapi insya Allah nginepnya akan di Purwokerto. Berarti menurut Pak Dewo seharusnya warga Banyumas makmur jebur-jebur lah ya kan? Iya. Ini peluang yang harus kita tangkap ya, peluang yang itu tangkap. Tapi optimis ya, Pak. Saya optimis. Ada satu ya, kalau saya bicara global di Indonesia, dengan era sekarang ya, Pak Jokowi sudah memangkas begitu banyak peraturan kebijakan ya, untuk investasi ya. Tetapi kadang-kadang investor itu enggan, bahkan pada pindah dari Indonesia, banyak lari ke Vietnam. Kan di sana mudah, kemudian mohon maaf ya, tidak ada yang kerusuhi. Teman-teman, saya harapkan warga Banyumas, apabila ada investor ya jangan dirusui. Selama itu memang sudah memenuhi ketentuan, AMDAL-nya sudah oke, pasti sudah dihitung itu. Dampaknya itu sudah diminimalisir. Lalu tiba-tiba nanti di demo, ini yang kadang-kadang menjadi investor menjadi enggan. Ya. Oke, matur nuwun Pak Wabub. Tadi disampaikan ada gambaran ke depan harusnya Banyumas lebih harus lebih moncer gitu ya. Untuk Pak Wabub sendiri yakin lah ya? Yakin. Optimis lah ya? Optimis sekali. Oke. Terima kasih, kita berdoa bersama sehingga Banyumas ke depan lebih moncer, lebih makmur gitu ya. Yang penting itu kan lebih makmur. Lebih makmur. Kabeh bombong lah ya. Iya, bombong kabel lah. Dan orang pada tukaran apa sih? Oke. Dan alhamdulillah nggak ada yang tukaran sekarang. Nggak ada sekarang. Adem. Ya hubungan malah ya dengan APH juga santai gitu. Hubungannya kongko bareng gitu. Yang penting komunikasi yang baik lah. Oke, matur nuwun Pak Wabub, Pak Dewo menemani kami di bincang tokoh Banyumas, dialog tokoh Banyumas. Dan bagi seluruh kami Banyumas, ini informasi-informasi yang sangat menarik. Mungkin Pak Wabub ada medsos mungkin bisa diinformasikan biar mengikuti kiprah Pak Wabub dan memberi masukan mungkin. Masukan. Ada itu di Instagram saya sadewo.id ya, yang dipegang oleh tim saya. Kan ada seluruh saya itu tim relawan. Yang official sadewo.id. Ya, di Instagram. Facebooknya juga ada sadewo.id ada. Twitter udah gandeng itu, sudah connect dengan Twitter. TikTok saya belum main. Ini TikTok juga menarik sebenarnya. Oke, monggo seluruh kami Banyumas bagi yang pengen mengikuti kiprah beliau, termasuk memberi masukan ya, ide-ide kan, bebas, sangat terbuka Pak Dewo. Ide-ide kreatif, mungkin masukan bisa dilakukan oleh Pak Wabub. Sedulur kami Banyumas, kita sampai di penghujung acara. Kami persilahkan
Bapak Sadewo untuk closing statement. Dipersilakan. Ya, Monggo. ya, matur nuwun buat warga Banyumas. Ini kan sebentar lagi kita puasa Ramadan ya. Kita jalankan ibadah puasa dengan khusyuk. Tapi dalam situasi pandemi, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Sudah ada surat edaran dari kementerian juga sudah ada bahwa taraweh itu diperbolehkan, tetapi dibatasi jumlahnya. Dihimbau kalau bisa taraweh di rumah, tapi tidak mungkin semuanya di rumah, ada yang di masjid, tapi tetap protokol kesehatan. Jumlahnya itu 50% dari kapasitas masjid. Ya, kemudian jangan lupa pakai masker ya. Nah, kemudian cuci tangan pakai sabun, tetap seperti tadi saya masuk ke KPU juga begitu, jaga jarak. Yang itu yang paling penting supaya Banyumas segera terbebas dari pandemi COVID-19. Itu aja. Matur nuwun. Untuk seluruh KPU Banyumas, jangan lupa follow akun media sosial KPU Banyumas, Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok, serta subscribe channel YouTube KPU Banyumas. Untuk Facebook, banyumas.kpu, untuk Twitter, KPU Banyumas, Instagram KPU Banyumas, YouTube juga KPU Banyumas, dan TikTok KPU Banyumas. Demikian tadi perbincangan kami dengan Pak Wabub. Semoga memberi informasi dan dan pencerahan kepada warga Banyumas terkait dengan yang dilakukan oleh Banyumas. Ini beliau masih ikhtiar luar biasa dan tadi disampaikan terobosan dan pantang menyerah walaupun pandemi tetap ngodor golet tadi apa? Ini nyari solusi lah dengan swasta, pihak swasta maupun dengan pusat, dan tentunya kita selaku warga Banyumas mendukung apa yang dilakukan beliau dan harapan kita Banyumas menjadi lebih baik, lebih makmur. Terima kasih. Kita ketemu di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh yang lebih menarik. Dari kami, Cungsian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos Pak. Sip. Iya, nonton nuwun. Ini ada pesen nih, ayo lur, ajak lalen bener nonton acara Ngodemas, ngobrol demokrasi karo KPU Banyumas, seneng YouTube KPU Banyumas. Terus gue ajak lalen di like, subscribe. Nonton nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.